Anak-anak semua, selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, mohon nanti dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengikuti dengan baik, walaupun di sini kita hanya 3 anak ya yang mengikuti pembelajaran. Nggak tahu ini kemana, tadi ada yang bilang katanya masih praktek. Walaupun 3 orang tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran, nggih. Semangat, Bu. Yuk, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ya, Bra, berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Seperti apa yang sudah disampaikan pada pertemuan minggu yang lalu, bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran menganalisis struktur dan kaidahnya. Kalau pembelajaran minggu yang lalu itu kan kalian mengorganisasikan pernyataan umum dan tahapan-tahapan di dalam teks prosedur. Nah, terkait dengan materi tersebut, kalian perlu memahami terlebih dahulu. Nah, menganalisis itu apa? Di sini berarti nanti kalian diminta untuk menemukan ya kan dari struktur dan kaidah yang terdapat di dalam teks prosedur. Kalian sudah membaca materi yang sudah Bu Eni kirimkan beberapa waktu yang lalu? Ada yang ingat tidak atau sudah membaca belum? Lupa, Bu. Lupa apa tidak dibaca? Ayo Hasib. Kebanyakan main game ya. Walaupun di sini hanya bertiga di dalam belajar, apalagi teman-teman kalian juga tidak banyak. Satu kelas hanya ada 5 anak. Sehingga di sini tetap semangat walaupun hanya sedikit ya teman-temannya di dalam belajar. Ya, Bu. Semangat nih, usahakan sampai kalian nanti lulus mendapatkan apa yang kalian idamkan, yang kalian impikan. Jangan sampai kalian patah semangat hanya gara-gara teman yang sedikit seperti ini ya, karena masa depan kalian itu ada di tangan kalian. Seperti materi kita, prosedur. Orang akan sukses itu juga ada prosedurnya, ada tahapan-tahapannya. Nah sekarang kalian itu dalam rangka untuk mencapai kesuksesan. Tahapan kalian sekarang itu adalah tahap belajar. Jadi belajar itu tidak mengenal tempat, ya, tidak mengenal waktu. Bahkan dengan siapapun kita bisa belajar. Karena kesempatan itu kemungkinan nanti tidak akan datang 2 kali. Dan kesempatan yang kalian gunakan hari ini itu seizin dari Allah. Bisa dipahami ya yang Bu Eni sampaikan ya. Bisa. Jadi tetap semangat ya, walaupun 3 anak. Ya, semangat. Untuk memulai pembelajaran hari ini ya, Bu Eni sampaikan terlebih dahulu tujuan kalian dalam mempelajari materi. Yang pertama, itu kalian nantinya diharapkan mampu menentukan struktur dari teks prosedur. Terus yang kedua, itu kalian nanti diharapkan mampu menentukan kaidah-kaidahnya. Di sini nanti yang kalian tentukan dari menganalisis teks prosedur itu yang pertama mencari atau menentukan kalimat imperatif, kemudian yang kedua menentukan kalimat deklaratif, yang ketiga menentukan kalimat interrogatif, 4 itu adalah menentukan verba material, kemudian yang kelima menentukan verba abs. Itu kalian kuasai. Nah, sehingga nanti pada saat kalian praktek, membuat prosedur untuk kegiatan prakteknya, itu kalian tahu ya kalimat apa tuh nanti yang harus saya cantumkan di dalam teks prosedur yang nanti dibuat. Bisa dipahami ya untuk tujuannya. Nah, sekarang Bu Eni tunjukkan satu contoh. Bu Eni akan tampilkan satu buah gambar. Sudah terlihatkah gambar yang Bu Eni sampaikan? Oh, nggih, sampun. Sampun. Gambar apakah itu? Betuk, Bu. Tahu proses membuatnya? Boten ngertos. Kalau bahan dasarnya tahu tidak? Tahu, Bu. Dari apa? Singkong. Getuk itu makanan daerah mana sih? Jawa. Jawa mana? Jawa Tengah. Khususnya di mana yang ada getuk? Cirebon. Cirebon. Magelang, Bu. Magelang. Betul, Magelang.
Magelang ada getuk apa? Getuk cotot. Getuk apa? Getuk Ayo, getuk cotot. Di Magelang ada getuk apa itu yang terkenal itu? Masa orang Magelang tidak tahu? Boten ngertos. Ada getuk trio toh di Magelang? Oh nggih, getuk trio. Nggih, aduh, sudah pernah makan belum? Dereng kula Udah pernah tapi Bu. Udah pernah tapi lupa. Rasanya kayak apa Bu? Oh gitu. Sudah tahu ya bahwa getuk itu berasal dari Magelang. Penjual getuk bisa menjadi inspirasi bagi kalian ya kesuksesan mereka di dalam usaha mereka. Dari sebuah singkong yang di situ harganya hanya berapa rupiah atau 1 kilonya? 5.000. Nah sekarang kalau sudah menjadi getuk seperti ini, berapa harganya? Sekitar 15.000. Nah itu, ini bisa digunakan sebagai usaha, ya. Kita bisa berwirausaha, oke? Nggih. Sekarang kita mencari kerja itu kan juga susah, betul tidak? Betul. Tadi Bu Eni tanya, ada yang tahu bagaimana cara membuat getuk? Tahu. Taunya makan ya kalian ya? Tahu, saya tahu. Taunya makan saja, kalau membuatnya tidak tahu. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara membuat getuk. Sekarang perhatikan proses di dalam membuat getuk lindri. Nah, itu sudah terlihat ya bahan-bahannya. Itu langkah yang pertama. Itu langkah yang ketiga, singkong ditumbuk sampai halus dan nanti bisa dicetak atau dibentuk. Selanjutnya untuk mempercantik dari getuk lindri, singkong yang telah halus ditumbuk itu dipisahkan menjadi beberapa bagian, kemudian diberi pewarna. Nah itu adonan yang siap untuk dicetak. Nah, kebetulan di sini untuk contoh videonya pencetakan getuk lindri itu masih menggunakan manual, belum menggunakan mesin modern. Nah, selanjutnya itu diberi taburan kelapa supaya lebih gurih nanti di dalam makan getuk lindrinya. Nah, itu getuk lindri sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Bagaimana? Jadi kepingin untuk makan getuk lindri? Jadi lapar enggak? Lapar Bu. Nah, coba sekarang ada yang bisa menyampaikan ya tujuannya apa kok membuat getuk lindri itu? Biar bisa dimaem Bu, sebagai peluang usaha. Sebagai peluang usaha ya. Kemudian tadi juga ada langkah-langkahnya. Hasib bisa menyebutkan langkah apa saja tadi dalam membuat getuk lindri tadi? Kupas singkong, potong, kukus singkong. Itu langkah-langkahnya. Jadi di sini kalian ya, misalnya kok ingin makan sesuatu, itu paling tidak kalian harus tahu prosesnya. Makanan yang kita makan pun itu juga harus tahu proses perolehannya dari mana. Apakah makanan yang kita makan ke dalam perut kita itu dihasilkan dengan cara yang baik, cara yang halal atau tidak. Silakan perhatikan dulu untuk teks getuk lindrinya. Itu Bu Eni kirim di WA untuk teks getuk lindrinya. Dari struktur teks getuk lindri tadi sudah disebutkan. Sekarang untuk kaidahnya sudah bisa dibaca ya? Sudah. Kalimat imperatifnya apa? Kupaslah singkong. Berarti di situ kan ada kalimat imperatif atau kalimat perintah menyuruh seseorang untuk mengupas singkong. Kemudian bisa menemukan lagi untuk kalimat deklaratif. Getuk lindri adalah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Iya. Nah, itu kalimat pernyataan. Di dalam teks prosedur yang tadi Bu Eni kirim, adakah kalimat pertanyaannya? Ada Bu. Ada. Nah, apa coba disebut? Bagaimana cara membuatnya? Apakah Anda tahu bagaimana cara membuatnya? Ya, betul. Nah, itu kalimat interrogatif. Bisa dianalisis ya, bisa ditemukan di dalam teksnya. Di dalam teks prosedur, verba yang sering muncul itu adalah verba material dan verba tingkah laku. Bedanya apa toh antara verba material dan verba tingkah laku? Nah, berarti kalau verba material itu kan kata kerja, di mana kata kerja itu membutuhkan aksi, membutuhkan tindakan nyata, tindakan secara fisik. Tumbuk Bu. Apa? Tumbuk. Menumbuk, mengupas.
Berarti kan di situ dilakukan dengan fisik, dengan kegiatan nyata yang bisa dilihat. Kemudian untuk verba tingkah lakunya, apa? Hayo, masa nggak semangat toh belajarnya? Ada kata menarik, ya toh? Menarik itu bukan menarik barang, tidak, tetapi di situ ada ketertarikan pada diri seseorang tentang sesuatu hal. Tapi beda nanti konteks kalimatnya dengan menarik gerobak. Nah, kalau menarik gerobak itu nanti sudah masuk ke verba material. Bisa dipahami ya untuk kaidahnya? Selanjutnya ini nanti Bu Eni sampaikan ya LKPD terkait dengan menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Nah, di sini Bu Eni punya 2 teks. Nanti kalian bisa pilih salah satu. Ini untuk teksnya Bu Eni kirimkan saja nggih ke WA. Nanti silakan untuk dikerjakan. Sudah bisa dibaca belum? Yang pundi toh, Bu? Teks 1 dan teks 2. Ya, yang di sini ya. Ya, itu silakan coba dianalisis. Bu Eni beri waktu 15 menit cukup ya? Ya, Bu. Oke. Ada yang sudah menyelesaikan belum ya? Waktunya udah hampir selesai. Yo, coba disampaikan singkong ya, Bu. Hasilnya ya. Alfian mengerjakan yang mana? Ini Hasib kemana ini Hasib? Kok nggak buka kamera ya? Teks 1, Bu. Oh iya. Nah, coba dibacakan hasil pekerjaannya. Opak ini merupakan makanan khas Wonosobo. Nah, berikut cara membuat opak singkong. Bahan dan peralatan: 2 buah singkong diparut. Langkah-langkah. Yang pertama, siapkan bahan singkong yang telah diparut. 10 opak siap dihidangkan, Bu. Oh ya. Itu untuk strukturnya, betul? Nggih, Bu, struktur. Selanjutnya tadi ditemukan nggak untuk kalimat imperatifnya? Apa kalimat imperatif dari teks pertama? Ya. Siapkan bahan singkong yang telah diparut. Terus verbanya yang material dan tingkah laku. Yang verba material ya membentuk, mengukus. Terus yang tingkah laku ada enggak? Alfian nge-lag ya internetnya ya. Hasib, tadi mengerjakan tidak LKPD-nya? Kok malah tertawa? Sudah diwakili Alfian ya? Nah, pekerjaannya sudah diwakili Alfian ya? Iya, Bu. Ya harusnya kamu juga ikut mengerjakan. Jangan hanya wakil temennya. Nanti yang pinter temennya saja, bukan kamunya. Alfian tak ajari kulo, Bu. Oh begitu. Berarti itu nanti nilainya dibagi 2 begitu ya? Iya, Bu, leres nih. Berarti sudah paham ya dengan materinya yang Bu Eni sampaikan tadi. Sekarang Bu Eni jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi untuk ya struktur dari teks prosedur, ya teks prosedur itu ada beberapa macam. Ada teks prosedur sederhana. Itu teks prosedur yang hanya terdiri atas 2 langkah, jadi tidak banyak, 2 langkah atau lebih, tapi tidak banyak dan dalam mengerjakannya pun itu tidak terlalu rumit. Kemudian yang kedua itu teks prosedur kompleks. Nah, berarti di situ ada beberapa perintah ya atau prosedur, di mana prosedur itu harus betul-betul diperhatikan, dipikirkan. Kalau tidak bisa ditulis terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan supaya nanti dalam melaksanakan prosedur itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga itu prosedur protokol. Jadi ada 3 macam itu. Nah, di sini yang sering kita gunakan, nah, apalagi kalian untuk praktek itu adalah yang prosedur kompleks karena pemberian perintah di dalam prosedur itu ada beberapa langkah dan perlu ada material atau bahan yang dibutuhkan. Perlu kalian ketahui, jadi prosedur itu bukan hanya digunakan untuk sesuatu kegiatan saja, tetapi bisa juga berupa petunjuk, ya petunjuk kerja, kemudian petunjuk minum obat, itu juga merupakan prosedur. Nah, kalau kalian memperhatikan, ini saya buat materi seperti yang saya tayangkan berikut. Nah, jadi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian dari struktur prosedur itu sendiri,
Tadi ada teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, kemudian teks prosedur protokol. Terus kaidahnya, seperti yang Bu Eni sampaikan tadi, itu yang materi yang Bu Eni sampaikan hari ini. Bisa dipahami nggih? Ya, untuk selanjutnya, ini nanti sebelum Bu Eni akhiri untuk kegiatan hari ini, Bu Eni memberikan tugas evaluasi. Ya, untuk evaluasinya, nah itu nanti silakan dikerjakan, nanti Bu Eni kirim ya untuk soalnya, dan Bu Eni tunggu pengerjaannya itu 2 hari dari hari ini, berarti besok, paling telat besok sore dikerjakan ya. Nah, bisa dipahami nggih? Bisa. Nah, sekarang kita simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Baik, kalau begitu Bu Eni simpulkan untuk pembelajaran hari ini ya. Hari ini kalian mempelajari materi teks prosedur terkait dengan menganalisis kaidah dan kebahasaan. Itu harapannya kalian nantinya itu bisa untuk menentukan strukturnya. Kemudian kaidah. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian untuk kegiatan yang akan datang, kalian Bu Eni minta untuk merancang teks prosedur berdasarkan bidang pekerjaan kalian. Oke, siap. Oke, ya, berarti dari sekarang sudah dipersiapkan ya. Kira-kira kalian akan membuat prosedur apa gitu. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita akhiri supaya perjalanan kalian pulang itu nanti diridhoi oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah, bisa bertemu keluarga di rumah dengan selamat. Ya. Silakan, tadi sudah Alfian yang memimpin doa, Hasib sekarang memimpin doa. Marilah kita berdoa bersama. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.